Kamu berubah, Tuhan ngomong gini sama kita. Aku Tuhan tidak akan pernah berubah. Kamu menua, kata Tuhan Yesus. Aku tidak menua. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Bapa di dalam sorga, kami berdoa agar Yesus dimuliakan. Kami berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami juga saat pembagian firman. Mohon tuntunanmu, bimbinganmu atas hambamu yang menyampaikannya. Beri kepada hambamu kekuatan, kemampuan, dan kejernihan dalam berkata-kata. Hamba berdoa agar salib Yesus ditinggikan. Roh Kudus bekerja di setiap hati yang mencerna. Hamba berdoa keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan Yesus, singkapkan firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Dan juga ada orang-orang yang menyaksikan online, mungkin sedang sakit, sedang bepergian. Shalom, peace, damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Judulnya seperti tema yang diangkat untuk ibadah istimewa senior hari ini. Sampai memutih rambutku. Sekalipun disemir, Tuhan tahu itu aslinya putih. Sekalipun gundul juga Tuhan tahu itu kalau muncul warnanya putih. Sampai memutih rambutku bercerita tentang kesetiaan Tuhan kita. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 bunyinya. Dengarkanlah aku, tunggu. Kita baca bersama-sama aja yuk. Dengan hormat saya minta semua kuku-kuku dan cici-cici di sini untuk bangkit berdiri membacanya bersama dengan saya. 2 ayat. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Terus, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Tolong beritahu kuku dan cici yang di samping Anda, kok kelihatan tambah muda gitu ya. Silakan duduk, kita tidak berdusta, kita beriman. Kita berdoa supaya semua orang yang cinta Tuhan makin hari makin muda karena hatinya ada damai dan ada sukacita. Hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah buat keropos tulang. Ayat 3. Tuhan Yesus di perjanjian lama ngomong gini melalui seorang nabi, Nabi Yesaya namanya. Dengarkanlah aku. Kalau kita itu mau dengar Tuhan, nggak ngotot sama pikiran sendiri. Kalau kita nggak mau bersikukuh, pokoknya pemikiranku paling betul dan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyangku. Kalau kita mau dengarkan firman, kita akan diberkati dan keluarga kita turun-temurun akan diberkati. Kalau saya bilang berkat, tidak selalu bicara soal materi. Saya bicara tentang 3 berkat terutama yang ada di setiap keluarga Kristen. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nggak ada damai, mau beli pakai apa? Mau uangnya segudang juga percuma. Nggak ada sukacita. Apa gunanya? Orang berkata kesehatan itu harta yang paling besar. Bukan. Dia mungkin juara 2, juara 3. Keselamatan itu nomor 1. Buat apa orang sehat lalu mati suatu hari lalu habis itu masuk neraka? Buat apa kita punya segala sesuatu tapi hidup kita tanpa tujuan? Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Kalau engkau mau hidup, dengarkan aku, kata Tuhanmu. Hai kaum keturunan Yakub, coba katakan Yakub. Saya jadi ingat Bapak Yakub. Bapak Yakub ini adalah cucunya Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Yakub ini punya perjanjian sama Tuhan. Bapak Yakub itu dulu adalah maling waktu masih muda. Yang dia curi nggak tanggung hak kesulungan. Bapak Yakub juga suka tipu-tipu orang. Tapi Tuhan membentuknya sepanjang hidupnya. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari Bapak Yakub adalah sejak masa mudanya, sejak dia ketemu Tuhan di sebuah kota bernama Betel, dia sedang pelarian.
Dia lari dari keluarganya. Dan waktu dia berada di kota itu, dia tidur bukan pakai bantal, pilonya itu bulu angsa, dia tidur itu pakai batu di kepala. Dan waktu itu dia melihat tangga dalam mimpinya. Naik turun malaikat Tuhan. Kita semua pernah mimpi, siapa pernah memimpi indah? Siapa tahu Tuhan pernah mimpiin Anda? Siapa pernah mimpi Yesus? Ada? Ada beberapa. Siapa juga pernah mimpi buruk? Kita semua pernah. Bapak Yakub dapat mimpi dari Tuhan. Dia masih muda. Dia melihat anak tangga. Malaikat jalan-jalan di situ. Dan ujungnya ada Tuhan Yesus. Dan sejak itu Bapak Yakub mengambil keputusan untuk menjadi seorang penyembah Allah yang hidup. Dia tidak memeluk sebuah agama, dan dia tidak memeluk sebuah kepercayaan. Dia memutuskan untuk menjadi penyembah Tuhan. Menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan sekalipun jalan hidupnya tidak mudah, penuh lika-liku, bahkan Bapak Yakub pun sempat dikerjain sama anak-anaknya. Hidup kita itu kan banyak ceritanya, suka duka. Bedanya apa sih orang muda dan orang tua? Orang tua lebih banyak makan asam garam, itu betul. Yang bagus, yang indah, yang trauma, semua pernah dirasa. Nano-nano hidupnya. Hidupnya tidak gampang. Tetapi karena dia bersikeras untuk menyembah Allah yang hidup, bukan berhala. Di akhir hayatnya, Bapak Yakub itu bertumpu pada tongkatnya. Ini hari terakhir beliau hidup. Bertumpu pada tongkatnya dan menyembah serta berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sekali memutuskan untuk ikut Tuhan, dia ikut Tuhan beneran. Sampai akhir menutup mata. Ada ayatnya loh ini, saya tidak buat-buat. Yakub bersandar pada tongkat dan menyembah Tuhan Allah Israel. Versi modernnya hari ini kira-kira beginilah. Dulu dia muda, dia kuat. Dulu orang itu benar-benar di dalam, dia benar-benar sepak terjangnya di dunia itu luar biasa. Orang itu uletnya, mungkin itu komentar teman-temannya. Wih, orang itu sungguh-sungguh sangat-sangat teguh. Gak pernah aku lihat orang sekuat itu. Tapi suatu hari dia tua. Usia akhirnya merenggut semua kemampuannya. Pada akhir hidupnya dia hanya punya Tuhan. Dan untungnya dia tidak pernah melepaskan. Dan Tuhan tetap menggendong dia sampai akhir hayatnya. Dan Yakub menunjukkan kepada semua orang bahwa dia seorang penyembah Allah yang hidup. Dia memuji Tuhan dan berdoa. Versi hari ini itu kira-kira orang yang sudah sekarat, diranjang misalnya, tapi masih bisa nyanyi. Mungkin dia nyanyinya mungkin tidak bisa fasih, mungkin lupa-lupa liriknya. Meskipun dia nyanyinya kira-kira, tapi dia masih ingat lagu itu tentang apa. Saya pernah loh sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya itu layani orang sakit, orang sehat. Pernah juga orang yang ada tabung oksigennya gini, dan tetap nyanyi sampai embun-embun itu terlihat pada maskernya, masker yang transparan itu. Bapak Yakub tipe orang gitu. Hanya zaman itu gak ada tabung oksigen, itu aja. Dengan terputus-putus nafasnya dia bersandar pada tongkatnya menyembah Tuhan. Beda banget dengan versi dia waktu masih muda. Kalau Anda baca ketika Yakub itu meninggalkan Laban, itu suatu cerita itu. Waktu dia pergi itu dia sama istrinya itu bawa berhala Laban. Jadi zaman dia muda itu masih pelin-pelan. Yakub dan keluarganya itu, Yakub dan istrinya, ya, suami istri ini, masih Tuhan iya, berhala iya. Pengajaran Yesus itu bagus, baik loh Tuhan itu, tetapi di sisi satunya, kita juga melakukan praktek-praktek yang melanggar ajaran Tuhan. Masih pelin-pelan Yakub. Meskipun dia mengambil keputusan untuk terima Tuhan, untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tapi dalam perjalanannya, dia masih belum gimana. Tapi dia makin tua,
makin luar biasa. Semakin dia tua, semakin dewasa imannya. Dan sampai akhir hayatnya itu betul-betul klimaksnya. Dia tunjukkan bahwa Yakub hanya menyembah satu orang dan itu bukan orang. Dia hanya menyembah Tuhan. Saya terharu kalau memikirkan tentang Yakub ini. Meskipun hidupnya tidak sempurna ya. Orang ini tipe orang yang, ini bukan orang yang baik-baik sebenarnya. Apalagi orang benar. Tetapi peduli amat kita dulu seperti apa. Yang penting sekarang kita ngikut Tuhan. Yang penting mulai hari ini kita menyembah Tuhan. Yang penting mulai detik ini Tuhan akan sempurnakan iman kita. Tidak heran Tuhan gak malu disebut sebagai Allah Yakub. Kalau dia malu pasti dia menyebut dirinya Allah Abraham dan Ishak. Tapi Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Tuhan itu memelihara orang-orang yang menyembah dia. Tuhan itu setia pada umatnya. Dan Tuhan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Pilih hari ini. Seperti tadi cerita, 3 generasi, siapa yang kita layani? Yosua berkata, di masa tuanya itu juga, Yosua di masa tuanya bukan waktu gagah perang, menang lawan Yeriko, lawan kota-kota Kanaan. Yosua pada waktu sudah menjadi kakek-kakek, dia berkata di hadapan anak cucu cicitnya, dia berbunyi begini, as for me and my house, dalam bahasa Inggrisnya, tetapi aku dan seisi rumah tanggaku, dan semua keluargaku turun-temurun sampai buyut semua. Kami, wah ada kemanya lagi. Kami, akan melayani Allah Yahweh. Merinding aku. Jus. Hai kamu keturunan Yakub, pilih. Siapa yang kau layani, jangan sendiri. Jangan satu generasi. Apalagi semakin tua, kita semakin bisa mewakili keluarga kita. Dan itu suaranya sah di sorga. Itulah kelebihan uban. Kalau anak kecil, anak muda, hanya bisa doa suatu hari papa mamanya mau ikut Tuhan. Tapi gak punya otoritas untuk memaksa. Tapi kalau orang tua, sekali ngomong, seluruh keluarganya ngikut. Jangan kau sia-siakan masa tuamu. Lemparkan dirimu ke Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan ya, bukan berhala. Lemparkan supaya kau digendongnya. Dan yang digendong nanti sama Tuhan, bukan hanya Yakubnya, keturunannya. Dengarkan aku, hai keturunan Yakub. Bapak Yakub di sini. Ayo buat perjanjian dengan Roh Kudus. Sembah Tuhan. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, dengarkan aku. Katakan keturunan Israel. Di masa mudanya, Yakub pernah mengalami satu pengalaman, dia gelut sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan dia menang. Sebenarnya bukan Tuhan kalah, tapi Tuhan ngalah. Buktinya Yakub dipukul oleh malaikat hips atau pinggulnya sehingga Yakub pincang. Bapak Yakub itu pincang ini. Bukan kakinya panjang sebelah, tapi karena pernah dipukul malaikat. Dan sejak hari itu Tuhan bilang sama dia, kamu gelut sama Allah, kamu menang, makanya namamu Israel. Keturunan Israel, Tuhan itu setia. Kenapa saya percaya pada Tuhan Yesus? Saya ngomong gini supaya kita itu mantap gitu ya ikut Tuhan. Jangan hanya ikut untuk waktu hidup kita. Ikutlah demi keturunanmu juga. Inilah kelebihan uban tadi yang saya bilang. Inilah kelebihan orang yang ubanan. Itu kalau dia ngikut Tuhan. Dia juga bisa, bahasa Chinese-nya lah ya. Tapi ini menurut saya, ini bukan praktek yang diajarkan firman. Karena pada firman itu namanya, kalau dalam firman namanya komitmen. Kita serahkan ke Tuhan. Tapi supaya Anda ngerti, saya sudah kuepangkan anak cucu saya ke Tuhan Yesus. Saya tidak kuat panggil siapa-siapa, karena Tuhan Yesus paling teruji. Keturunan Israel hari ini sudah ribuan tahun. Anda lihat bagaimana mereka dipelihara. Allah kalau berjanji sama satu orang, dan orang itu serahkan dirinya, hidupnya, dan keturunannya, Tuhan itu setia. Apakah orang Israel setelah Yakub mati, setelah Raja Daud, apakah mereka baik-baik saja? Enggak. Tapi Tuhan itu kalau janji ya, Tuhan itu setia. Bahkan pernah sekali ada seorang Raja Israel yang terkenal namanya Raja tahu nggak Da siapa? Dakona. Raja Daud. Karena dia punya perjanjian dengan Tuhan. Dia seorang raja yang ditenan Tuhan. Seorang raja yang mengejar hati Allah.
Seorang raja yang menyenangkan hati Tuhannya. Tuhan buat perjanjian sama dia. Sampai Salomo begitu jahat, Salomo jadi murtad. 1000 istrinya dan berbuat jahat. Tuhan tidak hancurin dia loh. Coba lihat. Tuhan tunggu Salomo gak ada, baru kerajaan Israel pecah. Coba Anda baca. Kalau Anda mau tahu siapa paling setia? Allah Israel. Saya tidak bicara tentang Israel secara negara yang sekarang perang-perang, bukan. Saya bicara tentang keturunan Israel, Yesus Kristus itu yang setia. Dialah singa dari suku Yehuda. Yesus Kristus 2000 tahun lalu lahir di Timur Tengah. Itu dia. Dialah firman, dan pada mulanya sejak sebelum Adam dan Hawa, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu dia nantinya menjelma sebagai manusia, tinggal di antara ciptaannya, namun mereka menolak dia karena manusia lebih suka kegelapan. Tapi barang siapa yang menerima dia, Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa, nya di sini N huruf besar, yaitu Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus ini Tuhan. Dia menjelma sebagai manusia, menyelamatkan pendosa-pendosa seperti Anda dan saya, dan keluarga kita yang berantakan itu Tuhan mau pulihkan. Tuhan gak berniat hanya membawa kita ke sorga, tapi juga menyelamatkan seisi rumah tangga kita. Karena ada ayat berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, ia diselamatkan, ia dan seisi keluarganya. Tapi bukan hanya Tuhan mau bawa kita suatu hari ke sorga, nama kita tertulis dalam kitab keselamatan atau kitab kehidupan, tapi Tuhan juga rindu memulihkan keluarga kita di atas muka bumi ini. Gak usah nunggu sampai ke sorga, pulih. Yesus ini loh, dia datang. Dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita, para penyembah berhala ini. Yang kira di balik batu ada rohnya. Yang kita mengira di balik buatan tangan manusia ada Tuhannya. Masa Tuhan mau? Sorry ya, misalnya kayak pakai bahasa manusia. Misalnya sana konglomerat. Maukah kalau Anda begitu mulia punya segalanya? Maukah Anda, orang kalau menggambarkan Anda itu, maukah Anda tinggal di dalam gubuk? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, dia tidak tinggal di dalam buatan tangan manusia, itu semua gubuk dibanding kemuliaannya. Makanya Yakub mau mati, Anda lihat semua ranjang sekelilingnya tidak ada berhala. Dia cuma punya satu tongkat, itu bukan karena tongkat itu keramat. Dia punya tongkat itu karena itu satu-satunya tempat bertumpu agar dia bisa gemetaran berdiri. Kalau Anda melihat Yakub muda, masih ada terafim itulah, masih ada berhala rumah tangganya Laban yang dibawa. Tapi waktu dia tua, Anda saksikan tidak ada satupun wujud berhala apa-apa di dalam dirinya. Berhala yang bukan buatan tangan manusia, tapi apa yang kau utamakan di dalam hatimu lebih dari Tuhanmu, dan termasuk berhala yang berwujud sekalian tidak dapat ditemukan dalam diri seorang Bapak Yakub. Dia bertumpu pada tongkatnya, gemetaran hanya untuk menyembah Tuhannya. Saya rasa ini tujuan hidup setiap kita waktu menua, supaya pada akhirnya saya juga suatu hari, waktu giliran saya mau Tuhan dan sorga menyaksikan bahwa di dalamku tidak ada yang lainnya kecuali Yesus. Saya mau naik suatu hari ke sorga, bersih, ready. Dan saya ingin meninggalkan warisan iman demikian pada anak cucu. Itu Yakub, saya jelaskan, Israel, keturunan Israel. Allah Israel itu begitu setia. Sampai ribuan keturunan dipelihara hanya karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Saya tidak akan kuepangkan anak saya ke siapa-siapa. Yang lainnya belum teruji. Ke Yesus only. Hanya ke Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah membuktikan sejak ciptaan
bahwa tidak ada janjinya gugur ke tanah. Dia yang berjanji selalu setia. Saya dorong Anda untuk mendorong anak cucu Anda untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi ya. Kita lihat ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini luar biasa. Tadi kok saya lompat ya ayat 3b, belum saya baca. Baca lagi balik ayat 3b. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Kita semua tahu bahwa hari ini kita bisa jadi orang, jadi manusia, itu karena di dalam kandungan mama kita, Tuhan mendukung kita. Teknologi hari ini, pengetahuan sudah luar biasa. Jadi anak-anak kecil, anak muda pun tahu bagaimana kejadian seorang manusia. Dari sekian banyak kehidupan dalam diri seorang laki-laki atau namanya sperma, hanya satu yang nempel ke indung telur itu. Dan yang jadi dibuahi, itulah Anda dan saya. Dari jutaan, cuma satu yang menang. Kalau bukan Tuhan yang mendukungmu, Anda tidak ada di sini hari ini, saya juga. Memang ibu yang melahirkan kita, jangan pernah lupa sama mama. Tapi sumbernya adalah Tuhan. Ayah pemberi kehidupan, tapi sumber kehidupan adalah Allah. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, katakan dijunjung, sejak dari rahim. Coba saya tunjukkan ayat ini secara visual. Dijunjung sejak rahim itu gimana? Sadarkah Anda? Waktu kita keluar zaman dulu kan belum ada sesar. Lahir normal. Itu ada yang langsung tangan yang menangkapmu, menjunjungmu. Entah itu bidan atau dokter. Kujunjung sejak dari rahim. Kita datang ke dunia ini digendong. Kita datang ke bumi ini digendong. Coba bisa katakan digendong. Tuhan pakai tangan-tangan, bukan tangan-tangan yang jahil. Tuhan pakai tangan-tangan yang kasih. Tuhan pakai dokter untuk memberi yang terbaik, suster. Terutama yang gendong kita adalah orang tua. Saya masih ingat waktu anak pertama, saya gendong, saya masih ketakutan. Tapi waktu saya gendong, saya merasakan kasih. Saya nggak pernah merasakan kasih seperti ini. Ini kasih yang aneh sebelumnya. Waktu lahir gitu, saya lihat, masih belum nyantol gitu rasanya, itu anakku, masih belum ada bonding, belum ada ikatan. Nggak tahu kalau Anda ya, kalau saya pengalaman dulu, waktu saya pegang gitu, waktu saya gendong, baru saya rasakan ikatan batinnya. Oh ini anakku ya, baru ngeh. Tadi cuma lihat lewat kaca. Waktu kita digendong itu, Tuhan yang mengutus orang-orang yang menggendong itu dalam hidup kita. Karena kita termasuk orang yang beruntung, banyak sekali bayi yang terlantar hari ini. Salah satu tugas MSP, GMS Peduli adalah untuk terus-menerus menolong orang-orang seperti ini. Jadi kami tahu bahwa tidak semua orang itu seberuntung Anda dan saya. Tapi sebenarnya kita masuk ke dunia ini digendong oleh Tuhan. Meskipun digendong oleh papa mama. Sadarkah Anda, waktu kita tua, kita juga akan digendong. Lucu ya Tuhan itu. Tuhan itu seperti menunjukkan bahwa semua itu karena Dia. Kau datang ke bumi, dijunjung atau digendong. Suatu hari kau akan pulang digendong. Waktu tua. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Waktu kita bayi, kita digendong pulang. Waktu kita tua, kita juga akan digendong Tuhan. Waktu kita baby, kita digendong oleh papa mama. Tapi waktu nanti papa mama tua, kita yang menggendong mereka. Kujunjung kau sejak dari rahim. Kita digendong oleh orang tua kita. Kita digendong oleh Allah. Dan nanti orang tua, ketika sudah menjadi sangat tua, kita akan digendong oleh anak-anak kita yang dulu, waktu mereka bayi, kita yang menggendong mereka. Nanti mereka yang gendong kita. Tuhan itu
melalui anak-anak kita suatu hari akan menggendong kita. Tuhan ngomong gini sama di ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia. Kamu berubah, Tuhan ngomong gini sama kita. Aku Tuhan tidak akan pernah berubah. Kamu menua, kata Tuhan Yesus. Aku tidak menua. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Kekuatanmu merosot, aku tetap kuat. Segala kuasa adalah milik Tuhan. Sampai masa tuamu, kamu berubah. Tapi sampai masa tuamu, aku tetap dia. Makanya orang ikut Yesus itu, Tuhan gak pernah berubah. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Kalimat ini penting sekali untuk kita cerna. Tuhan berkata, aku pernah menggendong kamu. Tuhan itu ingat baru seolah-olah terjadinya kemarin. Waktu kita datang ke dunia, Tuhan utus dan Tuhan urapi bidan. Tuhan pakai tangan dokter dan Tuhan pakai tangan papa mama kita untuk menggendong kita masuk dalam kehidupan. Tuhan ingat itu baru terjadi kemarin. Karena bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bagi Tuhan, terjadinya baru kemarin. Meskipun sekarang sudah umur 80, 90 misalnya. Bagi Tuhan terjadinya baru yesterday. Karena itu Tuhan cinta kita itu tidak pernah berubah. Kita merasa hidup ini lama, penuh dengan trauma, penuh dengan up and down, naik turunnya. Tapi bagi Tuhan, setua apapun, sedewasa apapun kita, berapapun usia kita, di mata Tuhan, kita itu baby saja. Di mata Tuhan, kita seperti bayinya. Makanya Tuhan tidak pernah jemu-jemu menunggu agar dirimu menerimanya. Anak-anak kita cepat ya, apalagi di sini mungkin opa oma yang sudah punya cucu. Cepat. Ini sebentar lagi akan tumbuh dewasa. Tapi kita sebagai orang tua, anak kita gak akan pernah dewasa di hati kita kan. Selama-lamanya kamu akan jadi bayinya papa mama. Mereka aja yang merasa udah berubah, tapi papa mama gak merasa mereka berubah. Makanya kadang-kadang kita lupa, kita memperlakukan mereka seperti anak kecil. Mereka sudah bukan lagi bocah. Tapi kita masih memperlakukannya kayak gitu. Keluar rumah kita takut padahal usia berapa. Zaman dulu kita usia gitu, sudah melalang buana. Orang tua itu gak pernah akan beda pandangan terhadap anaknya. Tuhan juga gak pernah beda pandangan terhadap Anda. Berapapun usiamu, Tuhan menunggumu. Sebab di mata Tuhan, Anda hanyalah bayinya. Ciptaannya, baru grace kemarin, baru dicipta. Allah ingat bagaimana Dia menggendongmu kemarin waktu masuk ke dunia ini sebagai orok dan bayi. Dan Tuhan berkata, aku masih mau melakukannya. Bukanlah luar biasa. Aku masih mau melakukannya. Aku masih mau menanggung kamu terus. Aku masih mau memikul kamu. Aku masih mau menyelamatkanmu. Inilah bedanya Tuhan kita dengan berhala. Bedanya di mana Bapak Ibu? Bedanya di sini. Tuhan itu yang menggendong penyembah-penyembahnya. Berhala harus digendong oleh penyembah-penyembahnya. Saya ulang. Tuhan itu yang menggendong penyembah-penyembahnya. Kenapa? Penyembah-penyembahnya makin tua. Tuhan gak pernah menua. Kita sebagai orang tua aja gak bisa gendong anak kita. Anak saya waktu masih kecil dulu, masih Vanessa dan Jeremy, anak pertama dan kedua kan jaraknya cuma 3 tahun. Saya waktu itu umur berapa? Saya dapat Vanessa itu umur 27. Saya dapat Jeremy umur 30. Kuat-kuatnya laki-laki. Ya, itu kuat-kuatnya, top-topnya testosteron. Kuat-kuatnya hormon. Saya dulu angkat anak saya dan anak saya kan gede-gede, ya, tinggi-tinggi. Apalagi Jeremy, dia besar. Saya angkat itu cuma satu tangan. Saya angkat 2 tangan seperti ini naik tangga. Kuat sekali. Tapi sampai Warren, karena Warren anak saya yang kecil dengan kakaknya paling besar itu jarak 8 tahun. Waktu saya dapat Warren itu sudah umur saya sudah nggak tua, tapi sudah bukan before 30. Nak, saya tidak bisa pakai ayat ini, hanya Tuhan yang mampu. Sekalipun aku masih mau melakukannya, aku masih mau menggendong kamu terus, tak gendong kemana-mana. Aku mau memikul kamu, tetap papa mau pun tidak mampu, paham maksud saya. Saya waktu gendong Warren, saya masih ingat itu di New Zealand, di Selandia Baru. Seperti gendong satu anak waktu itu bukan naik tangga, tapi naik bukit begitu. Kaki saya langsung bengkak malam harinya. Jangan bilang sama anak saya nanti dia rasa bersalah, karena bukan salahnya, dia masih kecil. Udah gak kuat, kaki saya sampai bengkak malam itu. Lutut saya, aku mau gendong kamu. Tapi aku gak bisa terus melakukannya. Ayat ini hanya bisa digenapi oleh Tuhan. Karena tahu gak?
Tuhan lawan penyembahnya. Penyembahnya menua, yang disembah nggak tua-tua. Makanya sembah Tuhan itu paling enak. Karena Tuhan kita tidak pernah luntur. Tuhan kita tidak pernah turun kualitas, tidak pernah turun mesin. Karena Allah kita itu hidup. Tidak perlu dirawat, tidak perlu dipoles, tidak perlu dilap, tidak perlu didebu-debu. Allah kita hidup, kita tidak bisa debu-debu dia. Paling-paling yang butuh nanti sesuatu, ya kita dan Anda dan saya. Seperti Bapak Yakub, butuh tongkat, bukan sebagai keramat, bukan sebagai jimat. Butuh tongkat, cuma untuk berdiri, untuk bisa menyembah. Kita tidak butuh apa-apa untuk menyembah Tuhan. Hanya butuh hati saja dan percaya. Nyembah Tuhan itu paling enak. Dia maha kuat dan dia tidak pernah turun mesin. Aku mau melakukannya. Aku mau mengenanggung kamu terus. Aku mau pikul kamu. Aku mau menyelamatkan kamu. Luar biasa Tuhan bilang, tunjukkan niat hatinya. Tuhan tuh sangat terbeban atas hidup anak-anaknya. Tuhan bilang, nak, dulu kamu menyembah aku. Waktu kamu masih umur lucu, masih belasan, masih kemerah-merahan. Masih seperti tadi itu loh. Tadi loh, opa. Tadi yang greeter itu, kamu masih segitu, tapi sekarang kamu sudah ubanan. Semakin tua, Tuhan semakin cinta. Bayangin Tuhan yang tidak menua, lihat Anda menua, menyembahnya. Itu nggak cinta apa? Coba bayangkan. Saya aja sama-sama menua waktu saya lihat istri saya. Istri saya masih muda, saya yang kelihatan tua. Kemana-mana pergi selalu orang komentar gini, wah Pastor Philip, wah sudah putih semua rambutnya ya. Lalu kalau lihat istri saya, bu apa namanya, Cik, kok awet muda? Nggak fair. Yang saya di highlight ubannya. Tapi ya nggak apa-apa, saya senang demi istri saya. Tapi kalau saya lihat istri saya, misalnya foto-foto kita lama, tetap cantik. Tapi tentunya, waktu saya kenal sama istri itu masih remaja. Istri saya kita masih remaja. Saya lihat foto-foto itu, saya lihat dia. Bagaimana kita berjuang sama-sama puluhan tahun bangun sesuatu, bangun hidup kita. Saya lihat dia menua bersama dengan saya. Saya semakin cinta. Cintanya bukan seperti cinta anak muda Valentinean itu, bukan. Cintanya itu lebih cinta kayak cinta kasih. Kayak aku suruh lahir lagi dan lagi. Tetap di seluruh dunia ini kau ku cari untuk jadikan istriku. Tetap aku akan mencarimu. Tak tunggu lagi sama saya. Saya sama-sama menua aja, tambah cinta. Melihatnya saya tambah cinta. Coba bayangin Tuhan yang gak menua di sisi dia yang disembah itu gak tua-tua. Lihat Anda menua saat menyembahnya. Gak terbeban apa Tuhan itu? Apa gak Tuhan itu terharu pol gitu dan berkata, sebentar lagi kamu akan pulang ke rumah Bapak. Misalnya, lo masih lama. Tapi Tuhan itu kan dalam kekekalan. Satu harinya itu 1000 tahun. Berarti kan sebentar bagi Tuhan. Bentar lagi, lu sudah di sini. Kalau kita nyembah Tuhan itu, apakah Tuhan nggak akan terharu sampai titik ini? Nanti kalau kamu sudah ada di sisiku, don't worry, jangan khawatir. Be happy. Aku akan take care anak-anakmu. Akan kuulang lagi legacy ini. Akan kuulang lagi yang namanya pengalamanmu ini. Mereka pun akan menua menyembahku. Aku pun akan sama setia seperti dulu zamanmu. Aku akan setia di zamannya. Aku akan pelihara dia dan jaga dia. Sampai satu-satu menyeberang dengan aman ke sisi kekekalan. Saya mau tunjukkan pada Anda. Kalau Anda menyembah Tuhan. Seumur hidupmu sampai masa putih rambutmu. Tuhan itu kerasa apa? Mungkin tidak ada yang menjelaskan dengan cara begini sebelumnya. Izinkan saya celikan mata karena ini gak gampang dicerna. Ini butuh mikir sedikit. Khotbah ke senior masa nggak mau khotbah yang sulit. Saya rasa saya nggak mau kasih Anda makan ringan. Saya mau kasih Anda makanan yang bisa membuat Anda mikir betul-betul. Tuhan itu kayak apa? Bukan mikir dari logikamu saja, tapi dari akal budi yang diterangi. Tuhan itu kerasa apa kalau kau sembah? Dan Tuhan melihat di kau menua saat menyembahnya. Sampai putih rambut. Itu Tuhan tuh kudu mau gendong Anda. Karena Tuhan ingat kemarin menggendongmu di rumah sakit. Di wardnya bayi. Aku akan gendong kamu. Dan kali ini kamu jangan takut, hai hambaku Yakub. Aku akan suruh anak-anakmu yang berterima kasih kepadamu karena kau telah menjadi orang tua yang terbaik untuk mereka. Aku akan suruh mereka menggendongmu. Kamu tidak akan ditelantarkan di masa tuamu. Anak-anakmu akan mau menggendongmu karena dulu kamu yang gendong mereka. Aku akan suruh mereka sekarang giliran gendong kamu. Itu juga bagian dari aku. Itu juga caraku untuk menunjukkan bahwa Allah menggendongmu. Dan suatu hari kalau kamu sudah berada di sisiku,
di sorga sini, kamu akan muda lagi. Dan aku akan melihat anak cucumu, cicit buyutmu, turun-temurun menyembah aku dan menua seperti kamu. Aku akan seberangkan mereka satu persatu. Itulah sebabnya saya ngomong sama anak-anak saya, nanti kalau saya mati, jangan sembah Dedi, jangan doa ke aku. Kalau kamu doakan aku, berarti kamu tidak percaya, berarti anak-anak tidak percaya papa ini punya Tuhan. Berarti kamu tidak percaya papa punya Tuhan. Dan kalau papa tidak kamu doakan dan kamu sembah, kalian pasti diberkati oleh Tuhannya papa. Tapi kalau kalian doa, kamu doakan aku sudah mati, kamu doakan nak, dan kamu sembahyang ke saya, kamu sembah saya, papa nggak akan mempan. Papa sudah aman, kamu yang akan mengalami kutukan. Kamu akan mengalami kutukan. Sebab kalau Tuhan cemburu, jangan kau harap ada berkat. Bukan melihat kau menua menyembahnya, tapi dia melihat dirimu menua dan selingkuh rohani. Cemburu mana ada berkat ilahi. Tidak akan terjadi. Itulah saya ngomong sama anak-anak saya. Don't worry about me, aku punya Tuhan. Kalau suatu hari giliran saya minta kalian untuk setia pada Tuhan yang kulayani di masa mudaku. Sampai aku menua putih rambutku. Layani ya. Saya ngomong sama anak-anak saya tak buat janji karena kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Tapi saya inspirasi mereka. Saya ngomong terus terang sama mereka. Saya minta kalian setia pada Tuhan yang dilayani oleh dedimu, papamu. Di masa mudanya dan sampai saya menua. Karena kalian menua, melihat papa mamamu menua, mereka tinggal di rumah kita. Kalian melihat gimana papa mamamu menyembah dia seperti Bapak Yakub. Kamu sembah Tuhannya papamu. Ya, kamu sembah dia. Kamu aman. Tapi kalau kamu sembah aku, kamu langsung putus hubungan dengan Tuhanku dan dengan aku. Kamu dan aku tidak akan ketemu di surga nanti. Tidak akan ketemu. Sebab aku menyembah dia, masuk ke surga. Kamu tidak sembah dia, kamu tidak masuk. Aku menyembah dia, makanya saya masuk surga. Lah kalau kamu sembah aku, salah paham kamu. Tidak ketemu sama Tuhan maupun sama saya. Paham maksud saya? Saya masuk surga itu karena nyembah dia, karena percaya. Jangan sembah saya bukan jalannya, saya bukan kebenaran, saya bukan hidupnya. Contoh hidupku boleh, tapi dialah hidupmu, dialah jalannya. Nah kalau yang kamu sembah adalah saya, nak kita tidak ketemu nanti di surga. Kamu tidak masuk. Kamu tidak masuk. Karena papa masuk karena nyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap saya nggak terlalu, saya harap keterus-terangan saya akan memberikan terang kasih Kristus dalam kehidupan Anda. Dari ayat ini saya baca, saya mendapatkan satu pesan sederhana. God carries His worshippers and their descendants. Satu kalimat ini bahasa Indonesia gini. Tuhanku Yesus menggendong penyembah-penyembahnya. Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ia akan menggendong anak cucu mereka. Yang percaya untuk anak cucumu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Udah selesai, sekarang saya ngomong sama anak-anaknya. Kalau di sini ada anak-anak bawa papa mama, saya kasih. Ini saya pernah khotbahkan, saya cuma tunjukkan aja langsung poin-poinnya aja ya. Cara menghormati orang tua yang terhormat. Saya kasih, jangan dimunculinkan dulu yang nomor satunya. Oke, langsung ketahuan ini contekan. Saya pernah khotbahkan ini, jadi saya kasih sedikit rangkumannya atau sedikit reminder untuk mengingatkan. Sebab supaya kita semuanya ngerti gimana kita bisa menghormati orang tua kita. Ya, orang tua kita. Munculkan nomor satu, bagaimana caranya menghormati orang tua yang terhormat. Tidak semua orang tua itu baik, tapi saya percaya yang datang di sini semuanya adalah orang tua baik. Buktinya lihat sekali anak-anaknya di sini bersama dengan Anda duduk bersama, terbeban Kristen atau bukan. Saya tahu Anda adalah orang tua yang baik, ya. Jadi cara menghormati orang tua yang baik atau yang terhormat adalah satu, ekspresikan cinta. Ini bisa Anda lakukan. Please jangan terlalu kaku, sekalipun kita ini semuanya tradisi Asia. Tapi tetap harus ekspresikan cinta. Cinta itu jangan disimpan di dalam hati. Harus diekspresikan. Buktinya kalau nggak pernah diekspresikan, toh nanti akan keluar pada saat orang tua Anda ada. Nah, jadi penasaran. Tidak boleh, tetap harus dikeluarkan. Keluarkannya nggak usah brol-brolan, nggak apa-apa.
Tapi harus ada cetusan cinta kasih kepada orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita adalah orang tua yang sangat baik. Anda harus tunjukkan apresiasi. Ya, dan apresiasi itu tidak selalu hanya mengajak makan atau apa, ya, mendoakan apa. Tetap harus ada, meskipun mungkin nggak ngeri seperti orang bule, orang barat itu kan lebih gampang terus terang ya. I love you gitu ya. I love you Pak, I love you Daddy, itu lebih gampang. Kita mungkin lebih susah. Pakai cara lain, tapi jangan terlalu terselubung. Sampai orang tua nggak tahu sungguhan tah. Saking nggak taunya. Ya kan, tapi Pastor Philip bahasa kasih kau bukan itu. Kalau aku cinta sama orang tua aku ajak makan. Ya ajak makan, ngerti. Tapi tetap harus ada sesuatu kayak Anda peluk kayak. Peluk nggak usah yang lama-lama gitu. Mungkin Anda mungkin kaku, mungkin peluk cuma 2 detik kan ya nggak apa-apa. Lalu habis itu lari, masukkan kepala di bawah selimut, gak apa-apa. Tetap ekspresikan, karena tetap gimana pun juga, manusia tidak berbuat dari oli, tapi perasaan. Anda harus ekspresikan. Paham ya Bapak Ibu? Saya tidak ngomong kepada orang tua, saya ngomong sama anak-anaknya. Anda harus ekspresikan. 2, tunjukkan respect. Hormat itu ada 2. Yang lengkap itu 2-2. Tapi at least paling sedikit 1 kalau orang tuanya seorang penjahat. Ada orang tua yang jahat memang. Memang di dunia ini kan, memang dunia ini benar-benar, kita ini tinggal di dunia dan zaman yang edan. Itu sungguhan. Ada orang tua yang sampai melecehkan. Mungkin tidak ada di sini ya. Di sana itu banyak, di mana-mana yang melecehkan anaknya. Ada pula saya pernah tangani kasus di mana, bukan di sini lagi, di luar negeri. Orang tuanya jual anaknya. Aduh, itu ngeri. Kok bisa ya? Saking bejatnya manusia itu sampai pada taraf di mana kasih ibu pun sekarang itu tidak tentu. Kalau dosa masuk, setan berkuasa, apapun jadi, ngeri. Ya, jadi dengan orang tua yang jahat pun kita tetap harus honor, harus condong, harus hormat, tidak boleh kurang ajar. Tapi respect itu harus dimenangkan. Respect itu karena respect itu, di dalam kata respect itu ada namanya kagum. Inspirasi. Respect itu kayak ada cinta yang keluar dari hati yang bukan obligasi terpaksa. Atau karena perintah Allah, sebuah keharusan belaka, bukan. Tapi keluar dari hati yang ingin membalas kasihnya. Itu respect, gak cuma honor. Gak cuma honor. Nah, kepada orang tua yang terhormat, yang baik, yang bertanggung jawab. Kristen atau bukan. Teologi mereka tentang Allah, pengetahuannya, praktek-prakteknya mungkin bisa salah dan melanggar firman. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh menjadi orang tua yang terbaik yang mereka sudah usahakan untuk memelihara, membesarkanmu, melindungimu, jangan lihat agamanya dulu. Respect dulu. Kasih respect sekalipun mungkin sekarang setelah dewasa Anda tahu, dan Anda tidak mau ikut-ikutan dengan caranya, meskipun ada perbedaan, tetapi respect itu harus. Tunjukkan respect, itu penting sekali. Dengan berbagai macam cara. Dengan mungkin tidak berbicara yang buruk tentang mereka. Tidak kasar. Kalau bisa nih di Surabaya, jangan ngokuan sama mereka. Ya. Kita semua tahu di dalam misalnya budaya Jawa ada kerama inggilnya kok. Bahasa Chinese juga ada. Anda, kamu, ni, itu ada bawahnya kasih hati sin itu ning. Nggak boleh kita itu melakukan tindakan maupun perkataan yang kasar. Mereka bukan sebayamu. Peduli amat kalau semuanya sana orang berhasil di masyarakat, pendeta bahkan. Respect tetap. Anda tetap adalah anak atau cucu. Tunjukkan respect. 3, harus mau tahu dunia mereka. Kenali dunia mereka. Mau tahu dunia mereka, jangan cuek. Lalu 4, bantu keperluan mereka. Tentunya tidak semua orang punya kemampuan. Jadi misalnya kalau demi membahagiakan papa mama, Anda pakai pinjaman bank yang untuk modal kerja, itu juga salah. Karena itu bukan uangmu, itu termasuk mencuri. Apalagi pakai pinjaman online untuk dikasih orang tua dulu, itu nggak mencuci. Kita tidak bisa pakai sesuatu yang salah, berikan kepada orang tua atau kepada Tuhan. Nggak boleh. Ini juga berlaku untuk persepuluhan dan sebagainya. Oh no, tidak dibenarkan. Tolong bijaksana. Tetapi kalau Anda punya kemampuan, sedikit atau banyak, sesuaikan.
tapi belajar untuk membantu keperluan mereka. Itulah sebabnya orang tua, alangkah baiknya dari sisi orang tua, saya ingin memberi saran. Kalau bisa belum terlambat, desain hidupmu demikian rupa, supaya suatu hari kita tidak menjadi beban buat anak cucu kita. Itu penting, makanya itu orang tua, sekarang kita yang masih muda ini punya anak, kita belum telat, karena kita masih usianya setengah baya. Jangan wariskan hutang kepada anak cucumu. Demi mengejar kaya raya ke seluruh, demi jadi konglomerat, Anda resikokan anak Anda melarat. Jangan deh, daripada demi ambisi kita jual mereka di atas mezbah keuangan kita yang kacau balau, mendingan jadi orang pas-pasan, tapi masih ada turunkan ke mereka itu, paling tidak bukan turunkan hutang, Anda masih bisa turunkan memori indah, nggak apa-apa, nggak usah kasih apa-apa. Kalau Anda didik anak dengan benar, nggak akan butuh uangmu. Mereka akan pinter. Buktinya, Anda juga dulu kan menembus dunia ini Chongjianghu. Kan generasi ke-1. Nggak punya apa-apa kan dulu kan? Anak Anda juga bisa kok. Buktinya Anda bisa bahagia, mereka juga bisa. Asal jangan turunkan hutang aja. Jangan turunkan itu. Bantu keperluan mereka. Nah, sisi lainnya orang tua juga kalau bisa jangan jadi beban. Kalau masih belum terlambat, kita masih di tengah-tengah karir kita. Jangan muluk-muluk, sesuaikan dengan kemampuanmu. Dan kalau Anda didik anak dengan benar, suatu hari anak tidak diminta, mereka pasti mau memberi yang terbaik. Fasilitas kalau mereka bisa upgrade, pasti akan upgrade. Mereka pasti akan memberi yang terbaik, nggak mungkin. Tentang dokter, tentang ini, mereka pasti lakukan yang terbaik, sungguhan. Kuncinya satu, hubungan yang baik. 5, jujur kepada mereka. Jujur kepada mereka ini penting sekali dari sisi anak-anak. Kita mesti harus belajar jujur sama orang tua kita. Tapi hati-hati juga kalau ada orang tuanya, papanya, atau mamanya jantungan. Jangan terus beritahu semua yang mengagetkan. Disaring dulu toh, orang tua mungkin tak menyelami duniamu, mungkin mereka sudah pensiun atau gimana. Tapi jujur perlu, jangan kau sembunyikan. Orang tua sebaliknya juga harus bisa pegang rahasia setiap anaknya. Harus bisa. Karena orang tua juga bisa membuat keruh. Jujur pada mereka. Salah satu sukacita terus terang sebagai anak. Waktu kita masih muda, waktu masih kecil, kita cerita semua kepada papa mama. Waktu kita remaja, kita sembunyikan. Apa yang membuat seseorang itu sungguh-sungguh dewasa? Ini loh, anak yang dewasa. Mereka akan merindukan kembali, seperti anak kecil, cerita segala-galanya kepada papa mamanya. Pukulan terbesar dalam diri seorang anak adalah bukan hanya orang tuanya meninggal. Itu pukulan yang terbesar. Sampai kapanpun anak yang punya hubungan baik dengan orang tuanya tidak akan pernah ready untuk hari itu. Tidak akan pernah siap. Tapi ketika seorang tua memorinya berkurang, itu pukulan yang dahsyat. Anak akan selalu memimpi-mimpikan, bahkan dibawa ke dalam mimpi mungkin. Bisa ngobrol-ngobrol lagi sama papanya atau sama mamanya. Seperti zaman dulu kala. Beritahu sama anak-anakmu. Kalau Anda sekarang adalah generasi kedua, orang tuanya sekarang yang senior. Beritahu pada anak-anak Anda. Untuk mereka itu, hargai waktu yang ada. Sekarang waktunya cerita. Jangan tunggu sampai papa mama tua. Don't worry. Anda tidak usah ngomong deh, biar saya aja pendetamu. Besok saya ketemu dengan anak cucu-cucu Anda. Besok pagi jam 9 saya sudah ada di gereja lagi. Besok ada Bible Study, Eagle Kids. Saya nanti akan ngomong sama mereka. Ya, Anda pokoknya siap aja untuk pegang rahasia, siap untuk jadi bijaksana. 5, sudah ya, jujur pada mereka. 6, minta opini mereka. Jangan kau remehkan, papa tahu apa. Jangan pernah berkata mama sudah tua. Minta opini mereka, karena Allah bicara di dalam hati. Bukan papa mama yang fasilida, papa mama yang peduli. Apalagi kalau orang tuanya takut akan Tuhan. Tapi yang kasihan adalah kalau orang tuanya mengajak orang itu untuk menyembah berhala anaknya. Ngapain kita sebagai orang tua mau membinasakan anak kita? Menurut saya kalau kita yang masih belum kenal Tuhan, kita ikut deh imannya anak-anak kita. Hari terindah dalam kehidupan seorang anak adalah ketika lihat orang tuanya, jikalau dia bukan orang Kristen generasi kedua, dia bukan lahir di keluarga Kristen. Hari terindah adalah bagi seorang anak yang sudah diselamatkan melihat papa mamanya terima Tuhan. Itu hari terbesar, sungguhan, itu sukacita tertinggi. Saya harap hari ini adalah harinya buat sebagian Anda. 7, luangkan waktu dengan mereka. Itu dia. Ya, harus luangkan waktu, sesibuk apapun juga. Ada orang-orang tertentu yang kurang sibuk. Ada orang-orang tertentu yang sibuknya setengah mati-mati berdiri. Tetap mesti luangkan waktu. Amin. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Semoga ini jadi sesuatu yang sifatnya hikmat. God bless you.